Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Hidayati selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, saya Triana Vintanggreni dengan NIM D5230091 dari Program Studi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini izinkanlah saya mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pemodelan dan Simulasi Difusi Film Pori pada Absorpsi Metilen Biru menggunakan zeolit alam Gunung Kidul dengan dosen pembimbing Ibu Insinyur Alimatun Nasira, ST, MNSC. Pada bab 1 pendahuluan yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena pencemaran limbah zat warna tekstil yang menunjukkan adanya ancaman serius terhadap ekosistem perairan dan kesehatan manusia akibat sifat metilen biru yang persisten, karsinogenik, dan mutagenik. Selain itu, permasalahan ini penting diteliti karena metilen biru ini memiliki koefisien absorpsi molar yang tinggi yaitu sebesar 8,4 kali 10⁴ L mol cm yang dapat menghambat penetrasi cahaya matahari ke perairan sehingga mengganggu fotosintesis dan ekosistem akuatik itu sendiri. Selain itu juga mengancam kesehatan manusia. Selain itu, berdasarkan hasil observasi maupun penelitian terdahulu, potensi zeolit alam Gunung Kidul ini sebagai absorpsi metilen biru masih belum dikaji secara mekanistik melalui pemodelan transport massa yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mekanisme difusi film eksternal dan difusi film pori internal pada sistem absorpsi metilen biru menggunakan zeolit alam Gunung Kidul melalui film pori diffusion model berbasis Python sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Beberapa penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa zeolit alam efektif sebagai absorben metilen biru di mana pada penelitian Salsabila et al. 2024 ini dia meningkatkan kapasitas hingga 63,73 mg per gram. Kemudian pada Hyfron et al. Tahun 2025 ini dia meningkatkan efisiensi metilen biru sampai 80-90%. Kemudian ada Dahlan and Check-it di mana dia menggunakan FEBDM pada karbon aktif sehingga menghasilkan RMSE 0,0174 dengan estimasi parameter KF dan DP. Kemudian ada Wang et al. Di mana dia ini menggunakan Python dengan algoritma LBFGS berbasis ANN ini mencapai akurasi R kuadratnya sebenarnya 0,9882. Kemudian Derodo et al. Pada tahun 2024 dia ini menggunakan Python di mana percepatan komputasinya ini sampai 738 kali. Nah, namun pada penelitian yang telah dilakukan di Indonesia maupun di luar ini masih terbatas pada kinetika semu dan isoterm sederhana dan belum mampu memisahkan difusi film eksternal dan difusi pori internal secara kuantitatif. Dan FPDM ini belum pernah diterapkan pada zeolit alam Gunung Kidul. Jadi penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan mengimplementasikan FPDM berbasis Python menggunakan algoritma LBFGSB dengan target akurasi RMSE kurang dari 0,05. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana hasil validasi model difusi film pori berdasarkan perbandingan simulasi Python dengan data eksperimen yang diukur dengan RMSE. Kemudian, yang kedua, bagaimana profil penurunan konsentrasi metilen biru dengan variasi ukuran partikel zeolit. Dan yang ketiga, bagaimana profil penurunan konsentrasi metilen biru dengan variasi massa absorben. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah yang pertama memvalidasi model difusi film pori melalui perbandingan simulasi Python dengan data eksperimen berdasarkan nilai RMSE, kemudian menganalisis pengaruh variasi ukuran partikel zeolit terhadap profil penurunan konsentrasi metilen biru berdasarkan simulasi difusi film pori, dan yang ketiga menganalisis pengaruh variasi massa absorben terhadap profil penurunan konsentrasi metilen biru berdasarkan simulasi difusi film pori. Penelitian ini memiliki 2 manfaat utama. Yang pertama secara akademik, di mana penelitian ini memberikan pemahaman kuantitatif mengenai validitas model difusi film pori dan menjadikan referensi bagi pengembangan pemodelan numerik berbasis Python.
Kemudian yang kedua secara praktis, di mana penelitian ini menyediakan alat simulasi numerik untuk memprediksi profil penurunan konsentrasi metilen biru dan menjadi dasar penentuan kondisi operasi optimal untuk pengembangan teknologi pengolahan limbah tekstil berbasis material lokal. Selanjutnya bab 2 yaitu metodologi penelitian, di mana kita membahas jenis rancangan penelitian, variabel penelitian, alat dan bahan, prosedur simulasi, diagram alir, serta validasi dan analisis data. Untuk jenis rancangan penelitian ini, di mana penelitian ini bersifat kuantitatif, berbasis simulasi numerik dan pemodelan matematis, menggunakan data sekunder eksperimen absorpsi metilen biru pada zeolit alam Gunung Kidul sebagai dasar validasi model. Kemudian untuk variabel bebas dalam penelitian ini ada ukuran partikel, konsentrasi awal, dan massa absorben. Untuk variabel terikat ada koefisien transfer massa film, difusi pori, profil konsentrasi, dan bilangan biot. Selanjutnya ada variabel kontrol, di mana ada volume, suhu, pH, dan kecepatan mengalirkan. Untuk alat dan bahan, untuk alat sendiri kita menggunakan laptop dan software Python, dilengkapi juga bisa menggunakan pustaka NumPy, SciPy, atau Matplotlib. Kemudian mikroskop Excel digunakan untuk pengolahan awal data. Untuk bahan penelitiannya sendiri itu ada parameter zeolit alam Gunung Kidul, parameter model FPDM, dan data eksperimen CT dari penelitian sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu prosedur dan diagram alir penelitian, di mana pada penelitian ini dilaksanakan 4 tahapan, di mana tahap pertama adalah pengumpulan dan persiapan data eksperimen berupa profil CT yang dikonversi menjadi XT sama dengan CT per channel, di input sebagai input simulasi. Kemudian tahap kedua yaitu penentuan parameter isometer Langmuir, di mana yaitu KL dan Kmax ini melalui regresi nonlinear menggunakan curve fit dari Skippy ataupun dari NumPy tadi. Kemudian tahap ketiga adalah pemodelan dan simulasi FPDM berbasis Python, di mana persamaan Differential ini diselesaikan menggunakan metode RK45 ataupun yang lainnya. Dan estimasi parameter KF serta DP ini dilakukan melalui minimasi RMSE menggunakan algoritma LBFGS. Yang tahap keempat yaitu validasi model dan analisis hasil dengan output berupa parameter KL, Kmax, dan KF, DP, serta nilai RMSE dan profil konsentrasi dari metilen biru itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan dan analisis data, di mana untuk teknik pengumpulan data tersendiri untuk data sekunder seperti profil CT diperoleh dari eksperimen absorpsi metilen biru pada zeolit alam Gunung Kidul dari penelitian sebelumnya, kemudian mencakup ukuran partikel R, konsentrasi awal C0, dan massa absorben W. Kemudian data ini diverifikasi dan dikonversi ke XT sama dengan CTC0 sebagai input simulasi FPDM, dan pengolahan awalnya itu menggunakan Microsoft Excel. Kemudian untuk analisis data sendiri, untuk akurasi model ini dievaluasi menggunakan RMSE dengan target kurang dari 0,05, mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Dahlan and Checkit pada tahun 2019. Kemudian bilangan byte ini dihitung untuk mengidentifikasi mekanisme dominan, di mana B ini lebih besar dari 1 menunjukkan difusi pori dominan, sedangkan BI kurang dari 1 ini menunjukkan transfer massa film dominan. Jadi profil XT pada versi R dan W ini dibandingkan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap efisiensi absorpsi. Seluruh komputasi dan visualisasi dilakukan menggunakan Python dengan pustaka NumPy, SciPy, dan juga Matplotlib. Kebaruan penelitian ini dapat dilihat pada tabel yang membandingkan penelitian ini dengan 5 penelitian terdahulu, di mana secara singkat penelitian ini merupakan pertama kalinya FPDM diterapkan pada zeolit alam Gunung Kidul berbasis Python, yang dimana mampu memisahkan kontribusi difusi film dan difusi pori secara kuantitatif yang tidak dapat dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Bisa dilihat pada tabel tersebut untuk persamaan dan perbedaannya apa saja.
Penelitian ini ditargetkan menghasilkan 3 luaran. Yang pertama ada artikel ilmiah di mana publikasi hasil penelitian ini dapat dibuat jurnal nasional maupun internasional yang sudah terakreditasi dan bereputasi. Kemudian ada metode dan produk komputasi di mana nanti script dari Python ini tuh bisa tervalidasi dan dapat direplikasi sehingga dapat dikembangkan untuk absorpsi selanjutnya. Kemudian ada rekomendasi teknologi di mana dapat memberikan pemahaman kuantitatif mengenai kondisi operasi optimal untuk pengembangan teknologi pengolahan limbah tekstil berbasis zeolit alam lokal. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan pada presentasi saya kali ini. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan pemahaman mekanistik difusi film pori pada sistem absorpsi zeolit alam Gunung Kidul, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu teknik kimia dan pemanfaatan sumber daya lokal Indonesia secara optimal. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.